kami dari tim kuasa hukum, ya, kemudian juga dari sahabat ibu terdakwa, Ibu Hasrin Puspadirani dan keluarga, ya, menyampaikan keprihatinan dalam yang sangat mendalam atas tuntutan maksimal 4 tahun penjara oleh JPU, ya, dalam kasus penipuan dan atau penggelapan di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Tuntutannya tidak hanya mengabaikan fakta hukum dan keadilan, tetapi juga bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar hukum pidana di Indonesia. Sebagaimana telah diputuskan dalam putusan Sela beberapa waktu yang lalu oleh Majelis Hakim PN Jakarta Pusat, Ibu Hasrin telah dinyatakan bebas berdasarkan asas nebis in idem, yaitu prinsip hukum yang melarang seseorang dituntut 2 kali atas perkara yang sama setelah adanya putusan berkekuatan hukum tetap inkrah. Perlu juga diketahui bahwa Ibu Hasrin juga telah menjalani hukuman beberapa kali dalam perkara yang sama, sehingga penuntutan ulang jelas melanggar pasal 76 KUHP dan Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 3 tahun 2002. Ironisnya, jaksa penuntut umum yang menangani perkara ini adalah orang yang sama, ya, Ibu Yoklina Sitepu dengan proses sebelumnya, sehingga sangat tidak masuk akal bila jaksa penuntut umum tidak mengetahui isi putusan Sela, fakta persidangan, pembelaan terdakwa, keterangan ahli maupun argumentasi dari penasihat hukum. Tuntutan maksimal yang diajukan JPU jelas mengabaikan teori-teori hukum pidana serta asas keadilan dan kepastian hukum yang seharusnya dimiliki oleh penegak hukum. Ya. Kami menilai tuntutan yang diajukan oleh JPU bukan hanya tidak profesional, tetapi juga berpotensi mencederai kepercayaan publik terhadap sistem peradilan pidana di Indonesia. Oleh karenanya kami mendesak agar proses hukum yang berjalan ini dapat adil, transparan, dan menghormati hak-hak terdakwa sesuai prinsip negara hukum. Jadi kami meminta dengan segala kerendahan hati agar rekan-rekan media dapat dan mau mengawal proses ini demi tegaknya keadilan dan supremasi hukum Indonesia. Demikian, terima kasih. Kita fokus pada mengenai agar membebaskan Misbrak, ya, dari terdakwa dan juga Konslah Panrek Pemogin, Konslah membebaskan dan juga Konslah. Jadi itu karena melepaskan dari segala tuntutan, karena ini sebenarnya perkara perdata. Kalau benar hanya perkara, ya perkara perdata gitu. Karena sebagaimana tadi disebutkan, kita sebutkan dalam pembelaan jelas sekali dari uang aliran dana daripada Milono Hadinoto, yaitu sebagai saksi katakan korban dari 36 miliar kurang lebih, terhadap pengembalian 24 miliar kurang lebih. Dan itu benar kalau misalnya ada 9 miliar yang belum dikembalikan, itu pun karena mereka itu katakan inisiasi CP daripada Bina Makmur itu sendiri, dalam arti inisiatifnya itu daripada Milono sendiri. Mereka yang meminta untuk ekspansi ke batu bara yang akhirnya mereka ditipu. Mereka gak ekspor terdakwa ini, Asirin ini ada di bidang daripada batu bara. Milono itu tahu. Jadi di sini saya simpulkan bahwa sebenarnya terdakwa ini Hasrin Puspadirani ini sebenarnya korban dari kebohongan daripada Milono sendiri dan korban dari penipuan daripada sindikat dan batu bara, itu aja. Dan ini tadi disampaikan panjang lebar dan disampaikan dalam pendahuluan kami, ada fakta-fakta yang tidak dikemukakan, yang katakan dihilangkan sengaja oleh jaksa penuntut umum. Yang kedua juga tadi telah panjang lebar bahwa tuntutan jaksa penuntut umum itu 4 tahun, bayangkan aja. Padahal yang bersangkutan sudah menjalani 7 tahun lebih dalam perkara pidana yang diputus oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pula yang sudah inkrah. Jadi bagaimana mau selesai kepastian hukum, ada yang kepastian hukum, kalau begitu menjalani, ada lagi menjalani, ada lagi menjalani, ada lagi. Jadi tadi kesimpulan kami juga dalam pada pledoi kami bahwa ini tertinggal. Seharusnya mereka katakan kalau bersalah itu bersalah, tapi dalam arti hukumannya tidak dihukum, dan arti harus 0 karena mereka kan ini perkara perdata sebenarnya gitu. Itu aja yang perlu disampaikan. Silakan. Sebentar Bu.
saya Hasri Puspa, saya mohon dibebaskan karena memang dari awal Milono Hadinoto yang memperakasai dana batubara ini, dia yang membiayai untuk CV Muhammad Jaya, dia yang menyuruh saya untuk menjual batubara dalam bentuk vessel. Dia yang melakukan, pihak dia yang melakukan sampel low calorie, high calorie. Saya sama sekali tidak mengerti. Dia tahu uang aliran dana itu ke anak Effendi dengan saya melaporkan anak Effendi di Polda Metro Jaya. Jadi dia tidak bisa mengatakan dia tidak tahu. Apalagi di dalam CV dia harusnya sebagai komisaris dia mengetahui dan mengawasi, tapi dia tidak mau. Dia hanya mau kalau rugi saya di penjara. Dan orangnya memang seperti itu, aneh. Udah, jangan curcol.